Halo YouTube, selamat malam teman-teman semuanya. Video kali ini saya ingin bahas PAZ atau Price Action Zone. Buat teman-teman yang trading supply and demand tentu sudah tidak asing dengan istilah PAZ ini ya. Bagi yang belum paham atau masih asing dengan istilah PAZ ini, PAZ itu gap ya di antara supply and demand. Jadi ini area kosong ini di tengah-tengah supply and demand ini yang dinamakan PAZ atau Price Action Zone. Ini chart gold ya. Jadi kalau kita lihat di chart ini untuk time frame weekly ya, ini demand di sini belum dihancurkan. Jadi potensi untuk ambil posisi beli masih ada ya, dan bisa kita lihat pasnya cukup lebar di time frame weekly ini ya, selebar ini dari bawah ke atas. Jika teman-teman punya modal yang besar, mampu untuk menahan floating selebar ini ya, area demand ini, teman-teman bisa entry beli dengan target supply di atas di sini. Berdasarkan pasnya ya, jadi nanti harga akan dibawa naik sampai di area ekstrim di sini. Dan bagaimana jika modal kita tidak cukup untuk menahan floating ya selebar ini, menahan floating selebar ini? Tentu kita bisa pakai time frame yang lebih kecil di daily atau H4-nya. Nah, untuk H4 ini untuk supply ini jika berhasil dihancurkan ya, naik ke atas besok ya, artinya ada jarak pas yang cukup sampai atas di sini. Teman-teman bisa tunggu retracementnya di demand yang baru ya. Jadi tunggu retracement saja ketika area supply ini dihancurkan. Harga akan mendatangi supply yang lebih di atasnya. Ini untuk pas di H4 atau price action zone. Di H1 juga kurang lebih sama ya. Untuk zona yang rapat seperti ini, ambil saja paling bawah di sini sebagai acuannya ya. Jadi ini supply-nya ini. Jika besok dihancurkan, teman-teman punya pas yang cukup lebar sampai di supply yang atas, di area ekstrimnya di sini. Untuk supply-nya selebar ini sebenarnya ya. Nah, kita bisa peringkas, ambil ekstrimnya di atas di sini. Jadi ini adalah pasnya price action zone-nya. Dan ini juga alasan kenapa saya trading di time frame yang kecil ya, seperti M1 atau M5, karena saya bisa melihat area pas ini lebih jelas. Jadi selama ada pas yang cukup untuk kita entry ya, kita masuk, biasanya saya tunggu setupnya. Ini saya contohkan ya. Jadi ini demand di sini ya,
tidak harus demand sih sebenarnya, teman-teman juga bisa gunakan misalkan dengan SR ya, support dan resisten. Ini support dihancurkan ya, artinya ketika ini dihancurkan dulu ya, teman-teman punya pas dari SR ke SR berikutnya selebar ini. Ketika turun di sini saya menunggu setup ya, dan ketika tidak ada retracement berarti saya tidak masuk. Nah, begitu support bawah dihancurkan di sini, ini juga support di sini dihancurkan juga. Saya tandai terlebih dahulu seperti ini. Iya, dihancurkan. Kita punya pas lagi di sini ya. Kita punya jarak price action zone dari support ini ke support yang bawah. Ini dihancurkan di sini, artinya kita tinggal tunggu retracement-nya. Di sini kita lihat ada supply untuk kita bisa masuk. Entry sell ya di sini. Targetnya di bawah di sini TP-nya. Jadi SL ada di atas di sini, TP-nya di bawah di sini. Jadi teman-teman yang trading supply and demand ataupun support dan resisten bisa perhatikan area pasnya ya, selebar apa dan apakah bisa menghasilkan risk and reward yang bagus. Di oil atau di brand ini juga banyak. Mungkin teman-teman yang trading dengan time frame M15 atau H1 ini tidak melihat apa-apa di sini, tidak ada pasnya di sini. Tapi bagi scalper seperti saya di M1 ada banyak sekali area pas yang bisa saya ambil. Untuk harga yang kecil-kecil seperti ini nih di jamnya Asia ya, biasanya tidak terlihat jelas gerakannya, kurang signifikan. Baru ketika masuk sesi London ini dan sesi US terutama bisa kelihatan area pasnya. Jika menggunakan supply and demand seperti ini demand dihancurkan di sini, lalu turun sampai di sini ya. Nah, teman-teman bisa menandai demand lebih di bawahnya lagi di sini. Kita peringkas seperti ini. Ketika harga sampai di sini, ini jarak pasnya selebar ini ya. Artinya cukup bagus ketika ada retracement kita ambil entry sell ya di area supply yang baru. Kita bisa lihat area supply-nya ada di sini. Entry sell di sini, SL-nya di atas dan TP-nya ada di bawah di sini. Jadi sekali lagi perhatikan price action zone-nya ya, selebar apa. Jika menghasilkan RR yang bagus untuk kita entry, jangan lewatkan kesempatan untuk
entry. Contoh yang lain, ini ya, ada supply, maaf, ada demand ya. Di sini belum dihancurkan, lalu dihancurkan oleh gerakan yang di sini. Hancur di sini ya. Kita punya area bus dari demand ini ke demand yang di sini selebar ini. Nah, ketika retrace, kita dapati supply baru ada di sini. Entry di sini, SL di atas, TP di demand di sini. Berapa kita hitung rewardnya? 1:3 atau 1:4. Bisa dipahami ya untuk teman-teman semua ya. Jadi salah satu keberhasilan untuk kita trading adalah PAS ya, Price Action Zone. Perlu contoh lagi, ada ini ya, ini ada supply. Supply-nya dihancurkan di sini. Kita lihat ke atas, apakah ada supply lagi? Ternyata ada di sini. Ini ya. Berarti tinggal tunggu retracement-nya dan tentukan area demand-nya. Demand-nya ada di sini. Jika teman-teman ingin sub entry, bisa seperti ini ya. Nggak sampai ternyata. Dia lebih respect terhadap demand yang ada di bawah di sini. Yang entry di sini, SL-nya di bawah di sini atau di sini. Dia naik menghampiri supply yang di atas. Ini yang ini. Dari supply ini ke supply ini ada jarak ini yang kita namakan dengan PAZ, Price Action Zone.